Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, para pencinta dan penggemar tafsir Al-Munir yang dirahmati Allah sekalian di mana saja berada. Kita bersama surah Quraisy, serial siri yang keempat, bagian keempat. Untuk ambil berkat kita baca dulu ya sama-sama 4 ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Terjemahan simple dan mudah ayat surah ini demi menjaga perpaduan ya, demi menjaga perpaduan kaum Quraisy lantaran mereka gemar dan suka berpergian berniaga pada musim sejuk ke negeri Syam, pada musim panas ke negeri Yaman maksudnya ya. Bangsa Quraisy dulu suka berniaga pada musim sejuk ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Maka mereka hendaklah mengabdikan diri menyembah Allah, Tuhan Baitillah, Rabb hadzal bait, falya'budu rabb hadzal bait. Mereka hendaklah menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan Baitullah, tempat yang sangat berkat. Allah telah memberi mereka makan bagi melenyapkan kelaparan yang mereka alami, dan Allah juga memberi keamanan dari rasa takut. Inilah dia. Jadi menurut Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, sebab turun ayat ini halaman 419 Tafsir Al-Munir ya, edisi Malaysia. Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Thalib, katanya Rasulullah bersabda, Allah telah memberi kelebihan kepada orang Quraisy dengan turunnya surah ini. Jadi kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy, ada surah khas turun mengenai mereka. Baik. Surah ini menjelaskan betapa banyaknya nikmat Allah ke atas hambanya. Ini memaparkan nikmat sebenarnya. Nikmat nomor 1 di sini apa? Mereka boleh berniaga ke Syam dan ke Yaman. Mereka tidak dikacau di jalan. Karena penduduk Jazirah Arab dulu, penduduk semenanjung Arab menghargai mereka. Bahwa mereka ini bangsa yang dipilih oleh Allah. Itulah maka bila terjadinya penyerangan tentara Abraha yang nak coba meruntuhkan Ka'bah, memusnahkan Ka'bah, serta merta diserang oleh burung yang membawa macam bom, tapi batu kecil saja ya, tapi dengan batu kecil tadi mereka hancur semuanya. Artinya mereka dibela oleh Allah. Ini menunjukkan pentingnya kaum Quraisy ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk Jazirah Arab mengatakan orang ini orang dilindungi Allah, ini tidak boleh dikacau. Maka mereka bebas berniaga ke sana ke sini pada musim sejuk dan musim panas. Jadi inilah banyak nikmat Allah kepada hambanya. Justru Allah menganggap aneh sifat syirik kaum Quraisy setelah mereka dikurniakan Allah nikmat makanan, pakaian, dan keamanan. Masih ada di kalangan mereka yang belum beriman waktu turunnya surah ini. Jadi Allah tuh, kenapa kamu tidak beriman lagi, katanya. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah aku, kata Allah. Tidak mungkin nikmat Allah ke atas hambanya ini terus berkekalan tanpa mensyukuri nikmat. Itu maksud ayat ini. Kalau nak supaya nikmat itu berkekalan, syukurilah nikmat Allah. Sementara mensyukuri nikmat itu terkait dengan mengibadahi Allah, mengesahkan Allah tanpa berbau dengan syirik. Si hamba perlu malah wajib mentaati Allah serta menjauhi larangannya juga. Bila orang beriman kepada Allah,
dia akan patuh kepada perintah Allah dan akan menjauhi larangannya. Justru mensyukuri nikmat bukan hanya dengan mulut saja, syukur, syukur, syukur. Bukan itu saja, perlu dengan ucapan dan perbuatan. Realitinya macam mana? Tanda orang bersyukur itu macam mana? Tanda orang bersyukur itu taat kepada Allah. Termasuk penyebab utama hilang lenyap nikmat Allah atau turunnya bala, sikap hamba yang melakukan kemaksiatan dan kedosaan, atau karena si hamba tidak mensyukuri nikmat. Itulah maka diperingatkan di sini supaya mereka bersyukur, falyabudu, sembahlah Allah. Menyembah itu bukan sholat saja ya. Menyembah itu mengimani dan menuruti perintahnya. Surah Quraisy ini juga membuktikan kebesaran dan kedudukan Baitillah pada sisi Allah dan pada sisi umat Islam sampai sekarang. Karena disebut di sini falyabudu rabb hadzal bait. Hadzal bait. Rumah ini maksudnya apa? Baitullah yang ada di Mekah sana. Nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Quraisy pada bumi yang mubarak ini tetap berlanjut hingga hari ini. Nikmat itu tetap. Mereka tetap senang sampai sekarang. Kalau pergi ke Mekah, tengoklah apa yang tak ada di Mekah. Buah-buahan semua ada. Dari mana datangnya? Itulah kuasa Allah ya. Penduduk Tanah Suci tetap mengecapi nikmat aman, tentram, hidup makmur sampai sekarang. Meskipun yang dibicarakan dalam surah ini mengenai kabilah Quraisy, ini kata pentafsir ya, justru ayat kalamullah ini memberi penerangan am bagi umat manusia bahwa nikmat ketentraman dari ketakutan dan nikmat sumber makan yang mencukupi adalah termasuk nikmat Allah yang paling agung ke atas hambanya. Bukan hanya kaum Quraisy saja, kita juga termasuk di dalamnya. Kita berbalut nikmat 24 jam, dah selalu disebut ya. Negara kita negara makmur, buminya luas, tanahnya subur. Kenapa kadang-kadang hidup itu susah? Kenapa penyakit datang? Berarti ada silapnya. Itulah yang kita perlu muhasabah diri. Dalam satu hadis Imam Tirmizi mengenai nikmat ini, tengok macam mana Islam itu melihat ya. Baginda pernah berpesan, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Siapa yang dalam kalangan kalian waktu pagi merasa aman tentram, kita bangun pagi tentram rasanya, jasanya sehat sejahtera, ada makanan yang akan dimakannya pada hari itu, kata Rasulullah, seakan-akan dunia ini sudah jadi milikmu. Kamu tidak perlu jauh-jauh berpikir, penting badan sehat, ada yang mau dimakan, tingkatkan ketaatan kepada Allah, urusan esok, lusa dan seterusnya itu akan diurus oleh Allah, itu kerja Allah. Kalau kita lihat ayat Al-Quran tentang rezeki ya, sumber rezeki itu utamanya adalah ketaatan kepada Allah. Tidak ada artinya rezeki yang luas tapi orang itu tidak taat kepada Allah, berarti rezeki itu akan merupakan azab dan bencana baginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan sedikit sebanyaknya pelajaran diambil pada surah Quraisy ini bertempat di hati bahwa apa maksudnya Allah mengingatkan nikmat yang ada pada kita supaya kita syukuri, supaya kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita tidak bersyukur, bila orang itu mengkufuri nikmat Allah, nikmat akan bertukar jadi azab, sebagaimana yang selalu dikatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mengkufuri nikmat, tidak mensyukurinya dengan maksimum, kamu berarti akan ditimpa azab Allah. Mudah-mudahan kita terselamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inni astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Dikkahu wa jillahu wa awwala wa akhira wa alaniyata wa sirrah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah.